Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurina waddin, wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini dalam rangka Jamiah Tahlil. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam Rebo ini cuacanya mendukung, cuacanya terang benderang. Biasanya hujannya sangat lebat. Pada malam Rebo ini cuacanya terang benderang. Kita semua ini mengucapkan puji syukur alhamdulillah dalam keadaan terang benderang. Lalu kita semuanya ini imannya, keyakinannya teguh, sehingga kita semua ini bisa menghadiri di dalam rangka acara Jamiah Tahlil pada malam hari ini. Bila cuacanya terang tapi imannya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat, dipastikan tidak hadir. Karena bisa hadir ini karena keyakinan, bisa hadir ini karena keimanan kita. Karena iman umat manusianya itu kadang kuat, kadang tidak. Pada malam hari ini alhamdulillah iman kita semua ini dalam keadaan kekuatan-kekuatan, dalam keadaan keyakinan-keyakinan. Pada malam hari ini judul dari tausiah pada malam hari ini di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancerngorib dan kitab Insan Hamil. Kitab ketiga ini menerangkan semua pada malam hari ini. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, dan di dalam kitab Pancorib Sejati Nungurib, pada malam hari ini menerangkannya, judulnya yaitu adalah Lam Lam Ha, Lam Lam Mim, Lam Lam Nun. Kita semua ini akan membahas, mengurai tentang Lam Lam Ha, Lam Lam Mim, Lam Lam Nun. Lam Lam Ha itu maknanya jalan-jalan nyata. Lam Lam Mim itu maknanya jalan-jalan Muhammad. Lam Lam Nun itu jalan-jalan petunjuk. Jadi kita semua ini udah menjalankan di dalam Lam Lam Nun.
Lam lam nun ini udah menjalankan jalan-jalan kita ini seperti jamiah tahlil ini. Jamiah tahlil ini udah menunjukkan terhadap para jamaah ini. Di dalam jamiah tahlil ini menunjukkan bahwa jamiah tahlil ini baik, bahwa jamiah tahlil ini mulia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena jamiah tahlil ini mendoakan orang-orang yang udah mati, mendoakan orang-orang yang masih hidup. Di jamiah tahlil ini kita semua ini, orang hidup mendapatkan doa, orang mati juga mendapatkan doa. Jadi di dalam jamiah tahlil ini penuh barokah. Lalu kita bahas ini di dalam lam ha. Lam ha ini maknanya jalan-jalan nyata. Jalan-jalan nyata ini Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh umat manusia, seluruh dunia, bahwa jalan-jalan Sang Pencipta itu udah dinyatakan semua. Karena di dalam kitab apapun Sang Pencipta itu udah nyata menjalankannya. Kita semua ini harus berjalan di dalam perjalanan-perjalanan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Gusti Allah telah menurunkan terhadap para nabi-nabinya, terhadap umat manusianya. Terutama Gusti Allah menurunkan utusan-utusannya, yaitu terhadap para nabi-nabinya. Gusti Allah telah menjalankan perintah-perintah terhadap utusan-utusannya. Lalu utusan-utusannya itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Tapi perjalanan-perjalanan umat manusia kadang-kadang salah kaprah. Karena umat manusianya yang dipedominya bukan Sang Pencipta. Yang dipedominya itu adalah makhluk. Yang dipedominya adalah kitab. Yang dipedominya adalah riwayat. Seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh habaib, seluruh imam, seluruh gus-gus, seluruh para sahabat atau nabi, itu semuanya menceritakan tentang kitab, tentang riwayat, tentang makhluk. Yang saya anehkan, kok kenapa yang dipedominya bukan Sang Pencipta, tapi kebanyakan orang itu memedominya ke makhluk dan kitab dan riwayat dan ulama-ulamanya. Saya kasih contoh, seorang ulama bila berceramah, kata hadis ini, kata tafsir ini, kata dalil ini, kata riwayat ini, kata imam ini, kata sahabat ini, kata nabi ini. Kok kenapa tidak kata Sang Pencipta, kata ing Gustine, kata Gusti Allah, atau kata ing saking Gustine? Kok kenapa tidak berlari ke Sang Pencipta? Berlarinya ke kitab, berlarinya ke makhluk, berlarinya ke riwayat, berlarinya ke hadis, ke tafsir, dalil. Jadi saya yang membingungkan seperti ini umat manusianya zaman-zaman sekarang. Sebenarnya umat manusianya itu memedominya itu jangan ke kitab-kitabnya, jangan ke riwayat-riwayatnya, jangan ke hadisnya, jangan ke dalilnya, jangan ke tafsirnya, jangan ke Qur'annya. Karena kitab Nabi itu semuanya buat petunjuk, buat pegangan, buat tolak ukur. Seperti kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ini buat tolak ukur umat manusia.
Benar atau tidak para jamaah? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran itu buat petunjuk umat manusia. Benar atau tidak? Umat manusia itu dikasih petunjuk. Umat manusia itu untuk menolak ukurnya dari kitab dan Sang Pencipta. Lalu umat manusia itu dikasih pegangan oleh Sang Pencipta. Contohnya Nabi Muhammad SAW, contohnya Nabi Musa, contohnya Nabi Isa, contohnya Nabi Daud. Itu keempat nabi itu dikasih pegangan-pegangan, yaitu sebuah kitab, sebuah benda. Sebuah kitab dan sebuah benda itu disuruh dipegang, disuruh untuk mentolak ukur, disuruh untuk buat petunjuk terhadap seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bukan untuk dipedomi oleh umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Kitab itu jangan dipedomi. Kitab itu cuman untuk buat pedoman umat manusianya itu terhadap Sang Pencipta yang untuk dipedomi, bukan kitabnya. Kitab-kitab itu buat petunjuk, buat tolak ukur, buat pegangan umat manusia. Yang wajib dipedomi itu adalah Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Cuman kadang-kadang umat manusianya, bila yang berceramah itu seorang ulama-ulama yang besar, lalu seorang ulama-ulamanya bilang, kata riwayat ini, contohnya riwayat Imam Bukhari, Muslim, contohnya riwayat Ibnu Majah. Riwayat-riwayat itu buat pedoman-pedoman, itu yang salah kaprah. Benar atau tidak para jamaah? Yang saya anehkan juga, sebuah kitab itu buat pedoman-pedoman seluruh ulama-ulama sedunia lah. Padahal sebuah kitab itu sebuah benda. Nah, sebuah benda itu apakah bisa menolong umat manusia? Apakah tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Karena sebuah kitab, sebuah benda. Bila saya memedomi sebuah kitab, meyakini sebuah kitab, berarti di hukum Islam itu mendoakan Tuhan itu berarti musyrik. Bila udah musyrik berarti entar murtad karena mendoakan Tuhan. Yang wajib dipedomi itu bukan kitabnya, tapi Sang Penciptanya yang dipedomi itu. Saya mau bertanya terhadap para jamaah, umat manusia seluruh dunia, apakah permohonan-permohonannya itu terhadap kitab-kitabnya para jamaah? Dipastikan tidak. Itu yang salah kaprahnya. Sebenarnya yang dipedomi itu adalah Sang Pencipta, bukan kitab-kitabnya. Kitab-kitab itu hanya sebuah benda. Kitab-kitab itu tidak bisa menolong kita antar besok. Yang bisa menolong kita itu amal perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini semuanya harus dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Jangan kata kitab ini, jangan kata riwayat ini, jangan kata imam ini, jangan kata nabi ini. Kitab tidak bisa menolong, imam tidak bisa menolong, nabi tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu diri kita ini dan perbuatan-perbuatannya
atas izin Allah, atas penolongan Allah, bukan penolongan makhluk-makhluknya, bukan penolong kitab-kitabnya, bukan penolong imam-imamnya, bukan penolong hadis, tafsir atau dalilnya. Yang bisa menolong diri kita ini adalah diri kitanya dan Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan para sahabat, bukan para nabi, bukan para aulia atau para imam atau para alim ulama, kiai, gus-gus atau buya-buya atau habaib. Antar besok yang menolong kita ini adalah diri kita ini dan Sang Pencipta yang menolong, bukan makhluk-makhluknya, bukan kitab-kitabnya. Itu udah real dan udah nyata di dalam lam ha. Lam ha itu maknanya jalan-jalan yang nyata. Saya mau bertanya terhadap para jamaah, yang bisa menolong kita ini apakah Sang Pencipta, apakah nabi-nabinya para jamaah? Dipastikan Sang Pencipta. Nabi-nabinya saja permohonan-permohonannya itu memintanya terhadap Sang Pencipta. Nabi dan kita semua ini sama tidak para jamaah? Dipastikan sama, manusianya sama. Tapi kalau derajatnya itu beda. Kalau Nabi itu ada derajatnya seorang utusan. Kalau kita ini derajatnya orang awam. Tapi perbuatan-perbuatannya itu sama seperti Nabi. Nabi seorang utusan, utusan Sang Pencipta. Seorang utusan itu syiarnya, disuruhnya kebaikan-kebaikan yang dijalankannya. Kita semua ini menjalankan kebaikan-kebaikan sama seperti Nabi, bisa atau tidak para jamaah? Dipastikan bisa. Karena perbuatan-perbuatan Nabi dan perbuatan-perbuatan kita ini sama. Nabi kadang benar, kadang tidak. Kita semua ini kadang benar, kadang tidak. Nabi memiliki lupa, Nabi memiliki sakit, kita memiliki lupa, kita memiliki sakit. Itu sama semua, namanya manusia. Manusia itu dua unsur semua, tidak ada yang satu unsur. Yang satu unsur itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak pernah sakit, Sang Pencipta itu tidak pernah salah. Sang Pencipta itu kasih sayangnya tulus. Sang Pencipta itu satu, yaitu ulas asih seluruh makhluk-makhluknya. Kalau umat manusia disuruh ulas asih seluruh makhluk-makhluknya, tidak akan mampu. Umat manusia disuruh adil, itu tidak akan mampu. Umat manusia disuruh jalannya satu, pasti tidak akan mampu. Karena yang bisa jalannya satu itu adalah Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu jalannya cuma satu, benar. Jalannya cuma satu, pintar. Jalannya cuma satu, suci. Jadi perjalanan-perjalanan Sang Pencipta itu benar, suci, dan pintar. Karena di atas kepintaran-kepintaran umat manusianya itu yang paling tertinggi itu Sang Pencipta, bukan umat manusia. Kebenaran-kebenaran umat manusia juga tidak ada yang bisa melampaui kebenaran-kebenaran Sang Pencipta. Kesucian-kesucian umat manusia tidak akan mampu kesucian-kesucian melampaui batas-batas Sang Pencipta. Jadi hakiki yang pasti adalah kesucian-kesucian, kebenaran-kebenaran, kepintaran-kepintaran itu hakiki, haknya Gusti. Jadi kita semua ini harus sadar diri. Kita ini harus menyadari selama ini kita ini salah menjalankannya, salah menafsirkannya. Seluruh umat manusia, seluruh ulama itu salah menjalankan dan salah menafsirkan. Bila kata kitab ini, bila kata tafsir ini, bila
kata riwayat ini, bila kata sahabat ini, bila kata Nabi, semuanya dipedomi kesalahannya itu. Bila kata umat manusia, bila kata kitab itu jangan dipedomi. Kitab-kitab itu buat tolak ukur umat manusia. Kitab-kitab itu buat petunjuk umat manusia. Kitab-kitab itu buat pegangan umat manusia. Sama seperti Nabi. Nabi itu buat petunjuk umat manusia. Nabi itu buat pegangan umat manusia. Nabi itu buat tolak ukur umat manusia. Bahwa di dalam dunia ini ada seorang nabi, ada seorang utusan-utusannya. Jadi seorang nabi itu buat tolak ukur umat manusia. Nabi pun masih bermohon terhadap Sang Pencipta, apalagi kita yang bukan utusan-utusannya. Itu yang diberi nama tolak ukur untuk umat manusia. Contohnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya, kitab Al-Quran. Semuanya itu buat pegangan-pegangan umat manusia, buat petunjuk-petunjuk umat manusia, buat tolak ukur umat manusia. Di dalam dunia ini ada Sang Pencipta yang wajib dipedomi, bukan kitabnya. Jadi saya mau bertanya, permohonan-permohonan umat manusianya, apakah ke kitab-kitabnya, apakah ke Sang Pencipta para jamaah? Dipastikan ke Sang Pencipta, karena umat manusianya itu sekedar makhluk, kitab itu sebuah benda. Bila kita memedominya terhadap kitab, kita memedominya terhadap makhluk seperti Nabi, itu salah besar. Karena di kitab Pancur Urip Sejati Urip, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, janganlah memedomi terhadap makhluk, janganlah memedomi sebuah benda. Karena benda itu tidak bisa menolong, benda itu tidak bisa mengabulkan. Makhluk itu tidak bisa menolong, makhluk itu tidak bisa mengabulkan. Yang mengabulkan itu adalah Sang Pencipta, yang mengatasi segala sesuatu. Urusan hablum minallah atau hablum minannas adalah Sang Pencipta, bukan kitabnya, bukan nabi-nabinya. Benar atau tidak para jamaah? Itu dipastikan benar, karena lam itu makna jalan, lam mati juga Gusti Allah gawe dalan. Jadi segala sesuatu umat manusia itu udah dikasih jalan, udah dikasih tahu, udah dinyatakan bahwa di dalam dunia ini yang bisa mengasihi itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan sebuah benda, bukan sebuah kitab. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan ke lam lam mim. Lam lam mim itu maknanya jalan-jalan Muhammad. Jalan-jalan Muhammad itu berliku-liku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siar-siar kebaikan itu berliku-liku. Perjalanan-perjalanannya pahit, perjalanan-perjalanannya itu sengsara. Itu demi siar-siar kebaikan-kebaikannya, demi siar-siar yang diutus oleh Sang Pencipta untuk menyiarkan kebaikan-kebaikannya. Dia sebagai petunjuk-petunjuk, dia sebagai utusan-utusan. Jadi menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Gusti. Nabi Muhammad SAW itu ditunjuk sebagai utusan-utusannya, yaitu seorang nabi dan seorang rasul. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusan. Jadi kita semua ini terhadap nabi ini jangan dipedomi. Di sebuah nabi ini hanya buat pegangan,
hanya buat petunjuk, hanya buat tolak ukur. Seorang nabi pun memiliki kesalahan-kesalahan. Seorang nabi pun memiliki lupa. Seorang nabi pun memiliki sakit. Sama seperti kita. Jadi kita semua ini terhadap nabi-nabinya, terhadap kitab-kitabnya, kita semua ini wajibnya itu hanya untuk tolak ukur, hanya untuk petunjuk, hanya untuk pegangan-pegangan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benarlah. Karena seluruh umat manusia memintanya itu terhadap Sang Pencipta. Permohonan-permohonannya itu terhadap Sang Pencipta, bukan ke kitabnya, bukan ke nabinya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena perjalanan-perjalanan umat manusianya itu karena di lam nun. Lam itu maknanya jalan, lam lagi maknanya jalan, nun itu petunjuk. Kita semua ini udah ditunjukkan jalannya seorang lelaki begini, jalannya seorang perempuan begini. Karena seluruh umat manusia di dalam dunia ini cuman adanya dua, lelaki dan perempuan. Perjalanan-perjalanan umat manusia seorang laki-laki perjalanannya begini. Perjalanan seorang perempuan jalannya begini. Perjalanan umat manusia lelaki dan perempuan itu bila pas perjalanannya bertemu antar umat manusia itu bahagia. Jadi saya mau bertanya, perjalanan-perjalanan seorang laki atau lelaki udah ketemu jalannya, bahagia atau tidak para jamaah? Dipastikan bahagia. Bila umat manusia perjalanan-perjalanannya udah ketemu, dipastikan bahagia. Lalu perjalanan-perjalanan seorang wanita lalu udah ketemu juga, itu bahagia atau tidak para jamaah? Dipastikan bahagia. Karena lelaki memiliki perjalanan, lelaki juga memiliki jalan. Seorang perempuan juga memiliki perjalanan, memiliki jalan. Jadi kita semua ini perjalanan-perjalanan seorang lelaki, perjalanan-perjalanan seorang wanita. Dengan singkat cerita, perjalanan-perjalanan lelaki, perjalanan-perjalanan wanita, siang malam itu mencarinya jalan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan mencarinya jalan. Jalan kehidupan dan jalan kebahagiaan. Bila umat manusia telah bertemu perjalanan-perjalanannya, perjalanan wanita udah ketemu, perjalanan lelaki udah ketemu. Lalu dengan singkat cerita, pertemuan perjalanan-perjalanan, pertemuan jalan itu telah petuk di dalam dunia ini. Rasanya bagaimana? Nikmat atau tidak para jamaah? Dipastikan nikmat. Rasa perjalanan-perjalanan wanita nikmat. Rasa perjalanan-perjalanan lelaki itu nikmat. Karena segala sesuatu, perjalanan-perjalanan lelaki dan wanita itu pasti nikmat. Karena siang malam bekerja, itu mencarinya itu adalah perjalanan-perjalanan wanita. Wanita pun bekerja, perjalanan-perjalanannya itu carinya perjalanan-perjalanan lelaki. Jadi kita semua ini membutuhkan semua. Jalan wanita butuh dan jalan lelaki butuh. Hidup di dalam dunia ini, seluruh umat manusia di dalam dunia ini
yang dicari itu adalah jalan. Jalan kehidupan, dan jalan kebahagiaan, dan jalan kenikmatan, dan jalan turunan. Kita semua ini mencarinya itu jalan kehidupan, jalan kebahagiaan, jalan kenikmatan, dan jalan keturunan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena seluruh umat manusia di dalam dunia ini mencarinya itu jalan, tidak ada yang lain. Karena umat manusianya itu butuhnya itu jalan. Jadi kita semua ini mencarinya jalan kehidupan, jalan kebahagiaan, jalan kenikmatan, jalan keturunan. Itu di dalam kitab Pancur Urip Sejatine Urip. Bila tidak ada jalan kehidupan, jalan kenikmatan, jalan kebahagiaan, jalan turunan, entar alam dunia ini tidak tegak. Karena umat manusia di dalam dunia ini semuanya bisa tegak itu karena ada jalan. Karena umat manusia itu bisa tegak itu ada jalan. Khususnya lelaki bisa tegak itu adanya jalan perempuan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena tegaknya alam dunia ini karena perempuan. Tegaknya lelaki itu karena jalan perempuan. Tidak ada yang lain. Umat manusia memiliki harta sebanyak apapun, seperti mobil yang mewah, seperti rumah yang megah, seperti sawah yang luas. Itu bisa menegakkan lelaki tidak para jamaah? Dipastikan tidak bisa menegakkan. Yang bisa menegakkan itu adalah jalan perempuan. Di dalam dunia ini yang bisa menegakkan jalannya lelaki itu adalah jalan perempuan-perempuan. Tidak ada yang lain. Alam dunia ini bisa tegak itu karena banyak umat manusia. Umat manusianya itu keluarnya itu dari mana? Dari jalan perempuan-perempuan. Benar atau tidak para jamaah? Bila tidak ada jalan-jalan perempuan di dalam dunia ini tidak bisa tegak. Karena tidak ada makhluk-makhluk umat manusianya. Cuman adanya dua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Bisa tegaknya alam dunia ini karena ada jalan perempuan-perempuan. Karena perempuan itu tegaknya lelaki, tegaknya alam dunia, tegaknya agama, tegaknya negara. Bila perempuannya jalannya rusak, pasti agamanya rusak. Bila perempuannya jalannya rusak, pasti negara pun rusak. Perempuan jalannya rusak, entar alam dunia pun rusak. Karena alam dunia, negara, agama itu jadi satu. Bila perempuannya itu normal, baik perjalanannya, baiklah negaranya, agamanya, alam dunianya. Bila perjalanan perempuan-perempuannya rusak, tidak baik, rusaklah agamanya, rusaklah negaranya, rusaklah alam dunia ini. Karena kerusakan-kerusakan itu di dalam dunia ini karena perempuan-perempuan. Karena godaan-godaan yang paling tertinggi untuk umat manusia itu adalah harta tahta wanita. Yang paling berat itu adalah seorang wanita. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena terciptanya seorang wanita itu dari inti tanah dan nafsu keinginan-keinginan Nabi Adam.
Karena umat manusia, namanya wanita itu tempatnya nafsu. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam nafsu-nafsunya. Cukup sekian saja pengawasan atau pengajian atau tausiah-tausiah pada malam hari ini. Pengajian-pengajian itu maknanya mengaji diri, ngaji badan, ngaji rasa. Kita semua ini telah menjalankan ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Ngaji-ngaji itu yang bisa menghargai diri orang lain, itu berarti ngaji. Kalau tausiah-tausiah atau pengawasan-pengawasan, kalau pengawasan itu maknanya sarang-sarang belajar. Kalau tausiah-tausiah itu mendengarkan ucapan-ucapan dari yang ceramahnya. Bila yang ceramahnya menghargai jamaah, berarti itu mengaji. Jamaah menghargai yang ceramah, berarti juga mengaji. Marilah kita sama-sama mengaji rasa, ngaji diri, ngaji badan. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.